mengatakan, kalau kalian pengen dipikirin sama Allah, maka pikirkanlah hamba-hamba Allah, bagaimana cara membantu mereka. Maka di situ Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah, semoga kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmatnya Allah. Jadi Rasulnya yufaqih. Siapa muda yang Allah hendakkan dalam tema agamanya. Menghadapi tahun 2024 dengan resolusi kita masing-masing. Semoga resolusi tertingginya adalah mendapatkan surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kemarin kita bahas di hadis yang ke-6 dan ke-7 Ustaz ya. Nah, yang ke-7, sekarang yang ke-8 kayaknya. Hari ini Masya Allah. Yang ke-6 dan 7, Ibn Adam ati robbak kisahnya akilan. Siapa di antara kita Allah disebut sebagai orang yang berakal, wala ta'si bersama orang yang jahil bodoh. Sini enggak bilang jahil. Oh gitu ya. Kurang pintar. Ya. Rasulullah didatangi diberikan penawaran untuk setengah umatnya masuk ke dalam surga atau memilih dengan syafaat, dan ternyata Rasulullah memilih syafaat. Semoga kita mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustaz, hari kita jiru fil amwali yatama. Alaihi wasallam. Al-Fatihah hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dhurriyyati tayyibin tahirin wa sabil karim wa tabi'in min salam. Nawayna iftitah hadzal majlis ala man salafana salihul khusus ala man wa murabbi ruhna wa sallam hasan wa wa ila ruhul muallif hadzal kitab al-imam muhaddits Hashim Muhammad bin Abdullah al-Haddar anna Allah yarzuquna wa yakum al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa yarzuquna wa yakum al-iqtida wal ittibah bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi aslafina as-salihin bi sir asrar al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dastur ya Rasulullah, amma ba'd. Sahabat-sahabat hadirin, bapak dan ibu,
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada orang yang mendoakan cepat-cepat amin. Siapa tahu pas aminnya berbarengan dengan malaikat, maka itu menjadi ijabah. Amin. Siapapun yang doakan, amin buru-buru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, ini contoh, tadi udah lewat. Semoga kita digolongkan Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba dari dunia akhirat. Ada sebuah hadis di dalam kitab Imam Bukhari, sahih hadisnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu finnar fil jannah." Tidaklah seseorang itu, siapapun di antara kalian, kecuali tempatnya telah ditentukan oleh Allah. Ada yang mendapatkan surga dan ada juga yang ditempatkan di dalam nerakanya Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Sahabat bertanya, "Afanata ya Rasulullah, kalau begitu kita tawakal saja ya Allah, ya Rasulullah, gak usah beramal. Ngapain beramal capek-capek? Ternyata ahli neraka." Kata siapa? Sahabat bertanya. Kata Rasulullah, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah." Kata Rasulullah, "Berbuatlah, beramallah sesuka kalian di muka bumi ini. Sesungguhnya setiap kalian akan bumi ini sesuai dengan takdir yang Allah telah tentukan kepada kalian." Orang baik, orang yang akan dibahagiakan oleh Allah, langkahnya, lisannya, semua perbuatannya akan dimudahkan, bahkan dituntun oleh Allah ke tempat-tempat yang baik. Kakinya akan dimudahkan melangkah kepada kebaikan, lisannya akan dimudahkan selalu bertutur kata yang baik-baik, matanya selalu digunakan untuk kebaikan. Pun demikian telinganya, dia akan merasa risih, gak enak, kayak ganjel gitu kalau burukan. Itu tanda orang itu insya Allah akan digiring kepada tempatnya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi sebaliknya, ada orang yang susah sekali diajak kebaikan, sulit sekali diajak kebaikan, bahkan terkadang kebaikan di depan mata dia berpaling dari itu semua. Bukan dia tidak mau, tapi memang langkahnya, semua amalnya sudah ditentukan, dia dimudahkan kepada keburukan dan disulitkan kepada kebaikan. Itu ciri orang yang syaqqa, ciri orang yang akan disengsarakan oleh Allah. Nah, tugas kita sisa umur kita ini introspeksi diri kita. Mana yang lebih kita sukai dalam waktu-waktu kita? Saya ini jadi orang senang kepada kebaikan, tempat yang baik-baik, menolong orang, berdakwah, baca Quran, atau sebaliknya ya, saya masih senang ngomongin orang, fitnah orang, ngejelekin orang, mandang remeh orang, jarang baca Quran, atau itu. Tinggal kita mengajar diri kita sendiri. Jika saat ini kita di posisi berusaha terus untuk berbuat baik, berusaha terus untuk kebaikan, insya Allah ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi disampaikan, ciri orang yang akan dibahagiakan di dunia dan dibahagiakan di akhiratnya kelak. Ya, jadi berjuanglah kita semuanya untuk sesuatu yang belum pasti, yaitu akhirat kita. Kalau dunia nanti akan kita bahas dalam bab ini, pasti sudah ada dan tidak pernah diragukan lagi. Semuanya akan datang kepada kita, sudah diatur oleh Allah. Bahkan tadi zikir yang dibaca, la ilaha illallah
al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sudah tahu itu khasiatnya? Yang tahu angkat tangan, boleh pulang duluan. Asik kan? Ayo coba, ayo yang baca. Ini disebutkan ada 4 keistimewaan orang yang melazimkan ini zikir. Siapa orang yang membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam sehari, lalu ditutup dengan Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jadi bacanya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Genap 100 tutup dengan Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jadi siapa orang yang membaca ini, dia akan mendapatkan 4 keistimewaan. Ya, yang pertama amanun minal faqr. Yang pertama amanun minal faqr. Orang yang melazimkan ini, dia tidak akan pernah kesulitan hidup-hidupnya. Aman dari faqr. Faqr itu bukan hanya sekedar nggak punya harta, tidak. Fakir itu ada fakir hati, ya, tidak tenang. Orang yang nggak tenang itu juga orang fakir, ya, termasuk orang fakir, pikirannya kosong, komplek. Nah, artinya siapa yang melazimkan ini doa, yang pertama amanun minal faqri, orang itu akan selamat, akan aman daripada kefakiran dalam hidupnya, nggak bakalan susah. Berapa kali bacanya? 100 kali. Tapi jangan pakai lagu. Itu pakai lagu bisa jadi subuh sampai sore. La ilaha satu, la ilaha dua. Cepet aja, la ilaha illallah. Yang kedua, amanun min wahsyatil qabri. Yang kedua, orang yang membaca itu tadi, dia akan diselamatkan dari gelapnya alam kubur, mencekamnya alam kubur, selamat dari siksa kubur. Orang yang melazimkan ini doa La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, istiqomah sampai akhir hayat. Yang berat ini kan istiqomahnya, yang diminta oleh Allah ini istiqomahnya. Siapa yang merutinkan ini zikir 100 kali setiap hari, amanun min wahsyatil qabri, dia akan diselamatkan dari gelapnya, mara bahaya, mencekamnya alam kubur. Alam kubur ini lebih menakutkan dari neraka, ya, karena kalau orang di alam kubur ini kalau disiksa sendiri ya gak ada yang dengerin, gak ada yang teriakin. Kalau di neraka rame-rame gitu. Dan kalau ada orang disiksa, dipotong lidahnya, dia masih ketawa. Kenapa? Itu ada ditusuk duburnya gitu. Jadi masih banyak perbandingan. Rame-rame. Kalau di neraka, di kubur ada lebih menakutkan, menyedihkan. Ya. Yang ketiga, wastaftaha biha babal ghina. Orang yang membaca ini zikir telah membuka dengan zikir tadi pintu kekayaan. Masya Allah. Gampang rezekinya, murah rezekinya, rezekinya apa itu? Mudah, dimudahkan semua urusan-urusannya. Urusan. Wastaftaha biha babal rizki. Allah akan bukakan untuknya pintu rezeki. Yang keempat, yang paling hebat, wastadra'a biha babal jannah. Orang yang melazimkan zikir tadi, membaca dengan istiqomah, dia telah mengetuk pintu surga. Allahu Akbar. Allah, Surga langsung Ustaz. pintu diketok 100 kali, masa nggak dibuka? 100 kali diketok.
masa nggak dibuka sama malaikat gitu. Tuh ya, jadi apa yang dirintis oleh guru kita Ustaz Nasrul ini, Masya Allah ya, Masya Allah, kalau kita paham, tahu maknanya, kemudian tahu manfaatnya, tambah yakin kita sama beliau gitu ya. Jadi 4 keistimewaan, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Tapi niatnya jangan untuk kekayaan, niatnya lillah, karena Allah. Wah, lagi dililit hutang nih, baca ini ya, nggak mempan gitu. Wah, lagi susah nih, baca ini, nggak mempan. Udah tiap hari lazimkan ini 100 kali. Waktunya kapan? Bebas. Tapi kalau di dalam tuntunan as-salafun as-saleh, di dalam kitab-kitabnya, zikir-zikirnya mereka, wirid-wiridnya mereka, termasuk Khulasatul Madad An-Nabawiyah, itu disebutkan ini dibacanya ba'da zuhur. Kalau orang-orang soleh ba'da zuhur. Ya, cuman kan kalau ba'da zuhur kita lagi di mana? Kantor Ustaz. Lagi kerja. Mungkin agak repot. Yang sedang silakan. Paling tidak waktu itu continue kita baca. Ini amalan ringan, tapi manfaatnya besar. Ini jangan disia-siakan. Dan ini sanadnya muttasilun ila Rasulillah. Ini sanadnya, hadisnya ini menyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi gak usah nanya lagi, sahih enggak? Udah terlambat, enggak zaman. Kalau sama guru ustaz masih nanya sahih apa enggak gitu. Ya, bukan enggak zaman, udah enggak zaman. Itu capek gitu. Karena untuk mengetahui hadis sahih atau tidak, itu butuh waktu lagi. Terus kapan beramalnya? Ya, selama itu tidak melanggar dengan syariat, selama itu tidak keluar daripada syariat, kebaikan lakukan saja. Ya, tapi yang saya sampaikan ini, saya menjamin sanadnya ila Rasulullah SAW. Baik, teman-teman semuanya, kita akan sedikit membaca hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, sekedar mengambil keberkahan daripada keilmuan dan daripada sir-sirnya beliau yang ditulis dalam kitab Syifa'us Saqim, penyembuh obat buat orang-orang yang hatinya galau, gelisah, ya, hatinya bermasalah. Nah, ini kita baca kitabnya, insya Allah menjadi panutan kita. Hadis ini ada 360 hadis, maunya pengarang setiap hari 1 hadis gitu, setiap hari 1 hadis maunya pengarang. Tapi karena kita pertemuannya sebulan sekali, ya berarti kita akan selesaikan 360 bulan insya Allah. Mudah-mudahan panjang bulan. Ya Rabbi. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fi daraini amin radhiyallahu anhu wa anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakah. Kita akan sedikit membahas tentang yatim dan hartanya anak yatim atau sesuatu yang berhubungan dengan yatim. Hadis ini disebutkan oleh Rasulullah atau diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittajiru fi amwalil yatama. Rasulullah itu memerintahkan kita, memperbolehkan kita untuk mengelola hartanya anak-anak yatim yang mereka ditinggal wafat oleh ayahnya dan mereka mempunyai luas harta atau banyak rezekinya, banyak hartanya, banyak warisannya. Itu boleh buat kita mengelolanya dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, kayak di brosur. Ketentuan dan syarat berlaku. Ada kasih bintang. Kenapa diperbolehkan? La ta'kuluha zakat, agar hartanya anak yatim itu tidak termakan zakat. Jika ada seorang anak yatim ditinggal wafat oleh ayahnya, definisi yatim itu alladzi faqada abahu wa dunal bulugh. Anak yatim itu seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum usia balik, itu yatim. Itu kalau manusia
Orang yang ditinggal wafat ayahnya dan dia masih kecil belum balik itu yatim. Kalau sudah balik bukan yatim. Binatang juga ada yatim. Kalau binatang itu yaitu binatang yang ditinggal mati oleh ibunya, itu namanya yatim. Kalau manusia bapaknya. Kalau anak ditinggal bapaknya namanya yatim. Kalau binatang ditinggal bapaknya bukan yatim. Yatim itu kan kalau ditinggal oleh ibunya. Kenapa? Karena binatang itu jika lahir dari ibunya, yang mengurus yang ini semuanya ibunya. Bapaknya namanya binatang, udah kawin udah ya nggak bertanggung jawab, nggak dikontrol, nggak dinafkahin, nggak diajak main. Ada orang begitu berarti dia ibu yang ngomong. Saya Nah, ini disebutkan memang oleh Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi saat beliau mendefinisikan makna yatim. Yatim imma fil insan wa imma fil an'am. Fil insan, yatim di dalam manusia itu adalah mereka orang yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Jadi dikatakan yatim dengan dua syarat. Yang satu ditinggal oleh bapaknya dan yang kedua dia itu belum balik. Kalau sudah balik bukan dinamakan yatim lagi. Ya. Jika ada seorang yatim ditinggal wafat ayahnya dan dia mempunyai harta yang banyak sementara dia masih anak-anak, bolehkah kita mengelola? Ya, boleh. Ya, boleh kita mengelolanya, mengembangkan harta tersebut dengan tujuan apa? Agar harta itu tidak termakan oleh zakat. Karena kalau harta itu didiamkan nanti ada keluar zakat. Walaupun ya ulama tidak mewajibkan zakat bagi anak yatim, ada pendapat yang begitu. Ya. Lalu, bolehkah kita yang mengelola harta tersebut mengambil ujroh, mengambil upah, gitu? Ya, di anak yatim duitnya kita kembangkan, terus dari situ kita ambil keuntungan sedikit. Nah, boleh apa enggak? Boleh, tapi bil ma'ruf. Sekedarnya dengan amanah, dengan jelas. Namun lepas dari itu afdol. Kalau ada dia tidak mengambil spesial pun, itu yang afdol, itu yang bagus. Biarkan pahalanya Allah yang membayarnya, upahnya Allah yang membayarnya. Namun artinya jika kita mengambil sedikit boleh. Dan hati-hati, hartanya anak yatim itu beracun. Sedikit saja masuk ke dalam tubuh kita, itu akibatnya sangat berbahaya. Ya. Alladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, dzulman secara zalim ya. Sesungguhnya dia telah memakan api neraka ke dalam perutnya. Dia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Bahkan saat Rasulullah SAW qala fil mi'raj, fa idza ana bi rijalin wa qad mukila bihim rijalun yaqufuna li halihim wa akharuna yaji'una bisukhuri minan nar fa yabdahuna bi afwahihim wa takhruju min adbarihim fa qultu ya Jibril man haula qala alladziina yakuluna amwal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim nar. Dalam hadis yang sangat menakutkan, Imam Muslim meriwayatkan saat Rasulullah SAW Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sekelompok manusia yang mereka dimasukkan dari mulutnya itu sejenis tombak gitu ya, yang kemudian keluar sampai ke duburnya, ditusuk, dan mereka berteriak-teriak kesakitan. Bayangkan ya,
Jika seseorang saat ini lihat terbayang bagaimana keadaan orang yang ditusuk dari mulutnya kemudian keluar dari luburnya, mereka berteriak kesakitan, ditarik lagi, ditusuk lagi, Nabi Muhammad bertanya, man haula, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memakan hartanya anak yatim. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya. Nah. Sementara di balik ancaman-ancaman yang Allah ingatkan kepada kita, ada juga keistimewaan yang Allah janjikan bagi mereka yang mampu menjaga amanat anak-anak yatim. Ini luar biasa. Ya. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kata Allah, kalau engkau mampu berkumpul dengan anak-anak yatim, kemudian engkau bisa sampai memperhatikan mereka, mengasuh, membesarkan mereka, fa ikhwanukum, mereka adalah saudaramu. Artinya saat kita ini berkumpul dengan anak-anak yatim, kau jangan pernah membedakan bahwa dia yatim, dia anakmu, dia anak yatim, tidak boleh. Fa ikhwanukum, anak yatim adalah ikhwanukum, saudaramu, gitu. Kalau kita bisa menjadikan anak-anak yatim itu ikhwah seperti anak kandung sendiri, engkau sayangi dia, engkau perhatikan dia, engkau berikan yang terbaik, engkau berikan seperti engkau memberikan kepada anak kandungmu sendiri, maka Rasulullah janjikan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menyayangi, menjaga, merawat, membimbing, mendidik sampai berhasil, sampai dia lewat batas yatim, ya, maka dia akan seperti ini dengan Rasulullah SAW. Tidak ada jarak di surganya, dekat Rasulullah. Dan dekat. Ada sebuah kisah Al-Imam Hafidh Ad-Dahabi, beliau menceritakan ada seorang Alawiyah. Alawiyah ini anak keturunan Nabi Muhammad SAW dari pihak wanita. Alawiyah, kalau laki-lakinya Alawiyin. Syarifah kalau sekarang itu. Syarifah Ustaz. Ada seorang Syarifah, ada seorang Alawiyah. Dia ditinggal suaminya dan mempunyai 3 atau 4 anak yatim yang masih kecil-kecil. Dulu Alawiyah ini dia seorang yang makmur hidupnya karena suaminya sukses. Setelah wafat suaminya, hartanya, karena zaman dahulu itu tidak ada wanita keluar bekerja, berkarir, tidak ada gitu. Wanita mutlak hidup dari nafkah seorang suami, kecuali dia memang seorang anak yang mempunyai orang tua kaya, dia mendapatkan warisan gitu. Kalau sekarang kan enggak, ya, perempuan bisa kerja, ya, kadang-kadang duitnya perempuan lebih banyak dari suaminya, ya nggak usah. Jadi kita suaminya ngajar ngaji, istrinya online jualan laku dagangannya gitu. Banyak kali istri karena duit dari kita. Jualan dinar Ustaz. Jualan dinar Ustaz. Jualan dinar, istrinya jualan dinar gitu. Nah, perempuan gini enak kalau suaminya mati dia tenang gitu. Dia juga udah warisan. Ya, sudah mempersiapkan diri. Nah, ini Alawiyah ini tidak begitu meninggal sehingga dia berkurang untuk makan. Singkat cerita, hartanya ini habis. Dia harus keluar dari kampungnya karena rumahnya pun dia harus jual. Pergilah dia bersama 3-4 anaknya yang masih kecil-kecil. Ya, pergi dia sampai satu desa, satu kampung, dan waktu itu sudah menjelang sore gitu, sudah tidak pantas seorang wanita dengan anaknya pergi berjalan di jalan raya itu. Dia datangi rumah seorang tokoh di kampung itu yang terkenal dia adalah orang yang baik. Lalu diketok pintunya. Dia bilang, "Man, siapa?" "Syarifah alal bab." "Saya cucu keturunannya Nabi Muhammad SAW berada di depan pintu rumahmu." Ya, lalu orang itu berteriak, "Hal min dalil," katanya. "Ente ngomong, ente bicara, kamu adalah keturunan Nabi. Apakah kamu punya bukti bahwa kamu adalah keturunan Nabi?" Gitu. Dia bilang, "Wahai Tuhan, saya keluar dari kampung saya membawa 3 anak yatim.
Saya tidak terpikirkan dengan bukti-bukti yang ada gitu. Yang saya terpikirkan bagaimana anak saya bisa makan dan malam ini bisa berteduh, bisa tidur, itu saja. Jika engkau berkenan, izinkan saya masuk ke rumahmu bersama anak-anakku, istirahat malam ini saja dan berikan kami sedikit makan. Kalau enggak, kita tidak bisa menerima. Kalau enggak pakai dalil, kalau tanpa bukti bahwa kamu adalah keturunan Nabi, pergilah ini orang sambil berjalan, kemudian dia lihat ada rumahnya masih terbuka gitu dan luas lebar. Ternyata dia rumahnya seorang yang non muslim, bukan orang muslim, Yahudi dan semisalnya. Lalu dia ketuk pintunya, lalu dia bilang, saya seorang wanita, saya Alawiyah, saya bersama anak-anak saya, jika diizinkan saya malam hari ini saya bermalam 1 malam saja, ya, dan saya meminta sedikit makanan untuk anak-anak saya. Tanpa bicara dipersilahkan masuk ini. Oleh siapa? Oleh orang Nasrani atau Yahudi. Gak pakai dalil. Malam harinya orang yang pertama tadi, saat dia tidur, dia bermimpi seakan-akan hari kiamat telah terjadi. Kiamat. Sehingga semua orang hiruk pikuk mencari perlindungan. Lalu terlihatlah dari kejauhan bendera Liwaul Hamd, yaitu benderanya Nabi Muhammad SAW. Semua orang berlari kepada Nabi Muhammad SAW, meminta pertolongan Nabi Muhammad SAW. Sampai orang ini yang tadi itu, yang mimpi itu ikut-ikut lari. Karena sudah panik di padang mahsyar, kepanasan, orang sudah bingung. Dia lari, lalu didekati. Dilihat semua orang dibawa oleh Rasulullah, ditunjukkan oleh Rasulullah. Lari ke arah sana, di sana ada sebuah bangunan yang megah, yang mewah, yang sangat indah. Gitu. Lalu orang ini pun ikut-ikut ke sana. Saat dia bersama menuju ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, anak umatmu, saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, anta umati, kata dia, amin dalil. Kamu umatku, ya, apa buktinya kamu umatku? Ditanya begitu oleh Rasulullah. Tadi siang datang kepadamu seorang wanita dengan 3 anak yatim dan dia keturunanku. Dia datang ke rumahmu dan engkau menanyakan, apakah ada bukti bahwa kau seorang yatim, seorang janda, cucunya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Sekarang kau datang kepadaku, mengaku engkau menjadi obatku. Maka mana dalilnya? Dibalikin oleh Rasulullah. Maka hati-hati, ya, hati-hati dengan anak yatim. Sebaliknya, ya, sebaliknya. Tadi orang yang Nasrani tadi, atau misalnya atau Yahudi tadi, saat dia malam harinya, saat dia hendak tidur, pagi harinya, ini orang yang mimpi tadi itu datang ketuk-ketuk pintu rumahnya. Tadi malam ada perempuan sama 3 anak di sini. Ya, kenapa? Tolong berikan orang itu kepada saya. Saya akan kasih kamu 100.000 dirham. Dinar, 1000 dinar. Dinar, Masya Allah. 5 miliar. Wah, Banyak, Ustaz. banyak ya. 400 juta, Ustaz. Masya Allah. Saya kasih. Kata dia, ya, kamu akan menukar surga dengan dinar itu? Tidak. Bagaimana bisa engkau tahu? Engkau seorang Nasrani, engkau seorang Yahudi. Bagaimana? Ya, sesungguhnya saya tidaklah bermalam tadi malam kecuali telah masuk Islam dengan masuknya wanita itu dan anak-anaknya. Aku terima orang itu dan aku masuk Islam di dalam tangannya wanita tadi. Dan malam itu juga aku bermimpi baginda Rasulullah SAW memberikan istana yang telah ditunjukkan kepadamu dan tidak menjadi milikmu. Allah, ini anak yatim. Ya, bahkan juga dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz dikatakan hubbuka, cintamu kepada anak-anak yatim, cintamu kepada mereka anak-anak yatim adalah akhlakul mursalin. Itu adalah budi pekertinya para rasul. Jadi kalau pengen mengikuti etika akhlaknya para anbiya, ikutilah rasul-rasul. Para rasul itu semuanya tidak ada yang jauh daripada yatim, tidak ada yang jauh daripada fakir miskin. Ya, wa itharuka fi mujalasatihim min alamati sholihin. Dan saat engkau
mengutamakan mereka, memuliakan mereka dalam majelis-majelismu, maka sesungguhnya itu adalah tanda kesolehan pada dirimu. Kalau kita lagi duduk melihat ada orang miskin, lihat ada anak yatim, kemudian kita pandai memuliakan mereka, mengutamakan mereka, ketahuilah itu adalah tanda kesolehan ada pada diri. Karena biasanya sifatnya orang tuh kalau lihat orang yang lebih di bawah kita apa? Merendahkan. Sono itu yang banyak utang, sono duduk di sana. Itu yang pakai motor bebek, sono motor bebek. Yang pakai BMW depan gitu. Dekat-dekat sama saya. Hati-hati ya. Kalau ada seperti ini, ya, wa fil arqa min suhbatihim min alamatil munafik. Allah. Kalau kau menjauhi mereka, Ustaz, maka ketahuilah itu adalah ciri kemunafikan ada pada dirimu. Allahu Akbar, Masya Allah Ustaz. Jadi anak yatim ini bisa menjadi tolak ukur diri kita, gitu loh. Kalau kita pandai memuliakan mereka, anak yatim dan orang fakir ya, karena ini babnya berdampingan nanti. Setelah ini ada tentang fakir. Jadi kalau kita pandai mendudukkan mereka lebih daripada orang-orang kaya, akhlakul mursalin, dan ada alamat kesolehan. Rasulullah itu kalau duduk dengan orang-orang miskin, fakir, itu nggak pernah duduk seperti ini ya. Apalagi duduk begini, enggak. Rasulullah kalau duduk dengan orang fakir, dia begitu duduknya. Duduk di atas apa namanya? Betisnya. Betisnya. Rasulullah kalau duduk sama orang fakir begini. Duduknya seorang hamba yang memuliakan tuannya. Ini. Kalau santri kalau duduk depan Ustaz, berani nggak duduk depan Ustaz Nasrullah begitu? Ayo, berani nggak? Tak bilangin kalau berani. Kalau orang santri duduk depan gurunya, tak. Rasulullah kalau depan orang-orang miskin, orang fakir, yatim, itu dia mendengarkan apa yang dia isar, memberikan kesempatan, memuliakan mereka. Allah, ada dulu. Masya Allah, Jazakallahu khairan Ustadz. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan Ustadz kita. Tadi ketika kita Al-Malikul Haq Mubin berzikirkan itu 100 kali setelah zuhur, kita aman dari kefakiran, selamat dari siksa kubur, dan terbuka kekayaan Ustadz ya, dan tempat menutup pintu surga. Baik Ustadz, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk, tapi bentar kita akan dengarkan adzan Isya sebentar lagi Ustadz. Tema teman-teman fakir. Di sini ada 2 anak yatim Ustadz sebenarnya. Saya juga yatim Ustadz. Masya Allah. Orang tua ayah udah meninggal Ustadz. Di sini juga ada, hanya kedaro sudah balik Ustadz ya. Jadi keyatimannya udah hilang gitu ya. Baik, ini ada sedikit sambil nunggu Ustadz pertanyaan. Kalau misalkan ibunya Ustadz udah nikah lagi, apakah masih yatim Ustadz? Gitu. Ya, ibunya sudah nikah lagi, terus ibunya jadi orang kaya. Ibunya nggak boleh makan anaknya, makan harta anaknya, nggak boleh. Nah, suami meninggal, ya, suaminya meninggal, kaya, warisannya banyak, anaknya dapat warisan, hartanya, jatahnya anak itu haram ibunya makan, gitu. Ya artinya kalau ibunya nikah lagi, silahkan nikah aja, bukan urusan anak yatim ya. Cuma tanya dulu nikahnya sama siapa, kalau bisa cari yang Ustaz Bersalim biar gak tegang. Jadi nggak apa-apa ya, maksud saya apakah anak itu masih yatim? Masih yatim selama dia belum balik, masih kategori yatim gitu, masih tetap dia yatim, dia tetap mempunyai hak-haknya, dia harus dijaga, disimpan hartanya, dipelihara tetap, walaupun dia sudah menikah lagi, status yatimnya masih melekat selama dia belum balik. Masya Allah. Bahkan Rasul juga menyampaikan bahwa ana wa kafirul aitam kahatain fil jannah. Saya dengan orang yang menjaga anak-anak yatim seperti ini di surga. Nempel banget dengan Rasulullah. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, pengen deketan dengan Rasulullah, salah satu wasilahnya adalah ikut menjadi kafil para anak-anak yatim ini. Baik, saat itu kita mendengarkan ayat dulu. Santri, Martin. Yang bermula dia itu seorang yang pendosa lah ya, pendosa. Ada seorang pendosa yang tidak ada yang dilakukan sehari-hari kecuali dosa. Ya judi, ya mabok, ya mencuri, semua dosa dilakukan.
Hingga suatu hari dia melihat ada seorang anak yatim yang sedang berdiri sendiri dengan pakaian yang lusuh. Dia iba, tiba-tiba datang di dalam hatinya itu, hadir dalam hatinya itu rasa iba. Dihampiri, ditanya, dia bilang, ya saya yatim, saya tidak punya ayah, saya tidak mempunyai tempat berlindung, udah saya sendirian di dunia ini. Akhirnya itu anak dibawa ke rumahnya, kemudian dimandikan itu anak, dibersihkan tubuhnya, dipakaikan pakaian yang baru, yang bagus, diberi makan hingga kenyang, dan dia suruh istirahat dan dikatakan, ya, jadilah engkau anakku, tenanglah, tinggallah kau di sini. Pada malam harinya, ini orang yang pemabok, ya, yang pendosa ini tiba-tiba dia bermimpi seakan-akan telah terjadi hari kiamat dan dia berada di padang mahsyar dan dia sudah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibawa oleh malaikat Zabaniyah, sudah mau dibawa, mau dilemparkan ke neraka. Tiba-tiba datang seorang anak yatim, seorang anak kecil yang menghalangi Zabaniyah. Stop, mau dibawa kemana orang ini, Bung? Bahasa kita, mikir lo anak kecil, gitu. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya sudah mendapatkan perintah oleh Allah untuk membawa orang ini ke neraka, karena ini adalah pendosa. Tiba-tiba datang suara min qibalillah, dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Khalluha, katanya, biarkan anak itu, mau apa dia, mau bicara apa anak itu, karena sesungguhnya dia adalah anak yatim yang di dunia, yang berada di dunia, dan dia saat ini ingin meminta syafaat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia cintai. Gitu. Lalu dia bilang, wahai Tuhan, ini orang ini memang pendosa, tapi dia di dalam hidupnya, dia telah memperhatikan aku, dia telah memberikan aku makan, dia telah memberikan aku pakaian, dia telah memberikan aku ketenangan, kenyamanan, maka aku meminta kepadamu, ya Allah, lepaskan orang ini daripada belenggu neraka-Mu. Lalu dengan izin Allah dan dengan permintaan anak yatim itu, maka apa yang dilakukan? Orang itu diselamatkan dari nerakanya Allah dan terbangun orang itu. Kaget ini si pendosa ini, kaget. Nah, sejak saat itu dia lebih sayang kepada anak yatim tersebut sampai dia menjadi orang yang soleh, orang yang arif billah, yang dekat al-arif billah, orang yang dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman-teman, yatim ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, yang Allah sebutkan, wa in tukhalituhum fa ikhwanuhum. Kalau kau mampu berkumpul dengannya, maka jadikanlah dia saudaramu. Ya, layaknya saudara kandung atau anak kandung gitu. Karena dia nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang pernah memperhatikan anak yatim, yang suka ngasih duit jajan, yang suka ngasih santun, yang suka ngasih memperhatikan biaya sekolahnya, memperhatikan masa depannya. Ini nanti perhatian-perhatian itu akan dimintakan oleh Allah gantinya oleh siapa? Oleh si anak yatim itu. Maka jangan sia-siakan anak yatim. Memang rata-rata di mana-mana anak-anak yatim, ya Allah, ya kayaknya beda dengan anak-anak yang biasa, betul nggak? Ada aja ulahnya, ada aja tingkahnya, masya Allah, luar biasa. Kenapa? Ya karena emang dia nguji kita, dia membawa surga buat kita. Nggak mudah untuk mendapatkan surga dengan hanya mengusap kepalanya. Man masaha ala ra'siyatin kana bi kulli sya'ratin masaha hasanah. Siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim, maka di setiap usapan yang terkena tangannya, setiap rambut yang terkena tangannya, Allah catat kebaikan. Siapa yang ngusap? Tapi saya selalu bilang, ngusapnya pakai amplop. Ya enggak, ini jangan anak yatim lewat ente usap-usap doang gitu. Jangan, maksudnya jangan, maksudnya disayang, jangan penjajannya begitu. Ya. Dan tadi saya sampaikan harta anak yatim itu racun. Pernah terjadi, ini kisah nyata di Mesir. Ya, di Mesir ini ada seorang laki-laki yang kaya raya meninggal, sehingga meninggalkan anak laki-laki satu-satunya, dan ibunya ya namanya orang Arab, nggak kayak orang kita. Orang kita kan kalau ini ada aja tuh, ya dagang lontong lah, ya dagang inilah. Perempuan Indonesia ini, masya Allah,
Ya apa aja bisa jadi duit. Ya nggak bisa jadi duit tuh. Daun pisang jadi duit sama perempuan itu. Ya botol-botol kosong jadi duit tuh. Ya Allah, hati-hati loh perempuan yang bisa jadi duit jadi duit itu. Nah orang Arab itu beda gitu, sehingga bingung dia. Nah, datanglah paman daripada si anak ini, saudaranya, bapaknya yang meninggal. Ngomonglah, kamu kan harta banyak, sudah kamu berikan ke saya sebagai amanah dengan notaris semuanya. Ya, saya akan kembangkan harta anak ini. Gitu, dengan perjanjian yang saya ngambil sedikitnya. Gitu. Akhirnya bikin notaris, setuju. Lalu dibawalah ini berniaga. Sukses, berhasil sampai akhirnya melihat hartanya banyak. Ini pamannya mulai deh kemasukan setan, dibawa hartanya semuanya ke Amerika, dibikin bisnis, sehingga di Amerika pun berkembang bertahun-tahun sampai 15 tahun, 20 tahun gitu, sampai anak yatim ini dewasa. Ya, dan anak ini mau ngelamar ke tempat kerjanya pamannya nggak boleh, padahal hartanya dia. Singkat cerita, si pamannya ini, istrinya, anaknya semua di Amerika udah jadi orang kaya raya, takut kalau ke Mesir nanti hartanya diambil lagi, jadi kurang hartanya. Nah singkat cerita, ini pamannya ini ingin mengembangkan usaha yang dia sudah tekuni di Amerika ini ke Mesir. Dia pulang ke Mesir, dia atur semuanya, ya sampai sudah titik bersiap, dibawa pulang semua, istrinya, anaknya semua dibawa pulang, suruh pulang. Dia tunggu di Mesir, di kampungnya itu. Sampai di hari datanglah ini istri dan anak-anaknya, subhanallah. Dijemput dengan mobil yang paling mewah saat itu, orang kaya datang. Begitu jemput, naik, pulang semuanya, subhanallah. Itu yang di mobil semuanya kecelakaan dan meninggal dunia semuanya. Meninggal semua, dari istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal. Pamannya untung banget nggak ikut nyusul, nggak ikut jemput, nunggu di rumah, meninggal semuanya. Ya, dan hartanya banyak sekali. Diusut, ya, diusut. Ternyata nggak ada ahli waris satupun dari keluarga pamannya itu kecuali anak yatim itu, yang tadi itu. Jadi hartanya balik lagi ke anak yatim tadi. Tapi dia sudah membunuh anak-anak tadi. Nah, ada dua pelajaran dari kisah ini gitu, bahwa hati-hati hartanya anak yatim itu racun. Yang pertama, yang kedua, ya rizkimu tidak akan pernah ketukar. Dimanapun berada, proses apapun, kalau itu rizkimu, dia tidak akan kemana, dia akan datang kepadamu. Anak yatim ini, walaupun dia duitnya dibawa sampai bertahun-tahun, tapi justru malah berkembang, akhirnya balik lagi dengan caranya Allah subhanallah. Allahu Akbar. Baik Ustaz, Masya Allah, banyak pelajaran yang bisa diambil dari sini. Halo Ustaz. Luar biasa. Ustaz izin ini menyampaikan ada beberapa pertanyaan Ustaz. Nah. Pertama, bolehkah harta anak yatim digunakan untuk menyekolahkan abangnya yang sudah balik? Halo bil izin, dengan ridhonya, karena mutlak tidak boleh. Ibu kandungnya lo nggak boleh. Ibu kandungnya tidak boleh, kecuali harta itu untuk kebutuhan kepentingannya dia. Hartanya dibeliin buat di kasurnya dia, lemarinya dia, buat sekolahnya dia, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau abangnya enggak, abangnya mungkin punya duit juga, aku udah habis bikin abangnya. Kan abang adik kan ditinggalin bareng sama bapaknya. Ya sama-sama yatim bisa pasti ya. Yatim. Oke, ya harus tidak akan pernah tukar, Masya Allah. Baik Ustaz, oke, Bapak Ibu ada yang tanyakan di sini? Ya, Pak. Berarti kalau misalnya balik itu tidak, biasanya kalau di lingkungan itu ada sambutan yatim dan mereka tuh batasnya kadang tuh sampai di SMA. Nah itu berarti kan dia udah balik, itu bagaimana kan? Maksudnya kan banyak orang kan sedekah gitu, ini yatim padahal dia udah di SMA, tapi dia masih keluar untuk sekolah dan lain-lain. Iya, ini banyak hal yang terjadi saat kita ada santunan anak yatim gitu ya. Belum sering juga gitu. Begitu kita mau santunan, nggak taunya yang datang lebih gede dari kita gitu. Jadi
kategori yatim itu la yutsma ba'dal bulugh, tidak dinamakan yatim jika dia sudah selesai atau melewati masa baligh. Kalau ada laki perempuan anak sudah baligh, ya sudah usia 15 ke atas, atau sudah haid bagi wanita, atau sudah keluar sperma bagi laki-laki walaupun usianya belum 15 tahun, ada perempuan anak kecil 9 tahun sudah haid, berarti dia bukan yatim lagi. Ya, ada anak kecil laki-laki umur 12 sudah pernah bermimpi keluar sperma, jadi dia bukan yatim lagi. Ya, jadi ingat kaidahnya la yusma ba'dal bulugh. Terus gimana Ustaz yang terjadi di lapangan gitu ya? Kita sudah biasa nyantunin dia. Tiap tahun udah biasa disantun. Kalau tahun ini disantun nggak dipanggil, kayaknya nggak enak gitu. Padahal dia yatim, dia butuh. Dia masuknya kepada kategori du'afa. Masuknya kepada kategori du'afa. Jikalau kita memberikan kepada dia, pahalanya beda dengan pahala memberikan anak yatim. Gitu. Pahalanya sedekah kepada anak du'afa. Tadi itu tidak perlu juga disebutin yang sebelah sini ya, du'afa, sebelah sini ya. Dan hati-hati ya, banyak terjadi, saya selalu ngingetin di acara-acara santunan terutama, itu jangan sampai membuat lelah anak-anak yatim gitu loh. Ya, jangan sampai kita kalau mau nyantun udah nyantun saja, jangan anak yatim dibikin lelah. Ya, lebih mengenaskan lagi sampai dibeda-bedakan. Ya, anak yatim makanya pakai nasi box, tamu-tamunya pakai persemanan. Gak usah ngundang anak yatim kalau begitu. Kita ini diajarkan oleh Rasulullah memuliakan anak yatim, membahagiakan anak yatim. Ya, jangan anak yatim dipanggil ke tempat kita buat dibikin ngenes, buat dibikin tambah merasa dirinya itu hina. Kenapa? Makannya pakai box di bawah. Saya sering begitu. Saya tegur langsung kalau saya bilang saya ketemu, tegur langsung. Bahkan ada di depan mata saya sendiri gitu. Dibilang, saya langsung samperin waktu itu. Jadi saat ada santunan dan kebetulan orang itu minta saya ngisi tausiah sedikit gitu. Dia datang, saya dengar itu ada mungkin keluarga yang tidak, yang anak-anak yatim makanya di sana, ini buat kamu. Langsung saya panggil, nggak boleh begitu, gitu. Kalau kamu nggak mau ngasih dia jangan ditontonkan, begitu. Anak-anak mereka itu nggak tahu apa-apa. Anak-anak itu sini pengen makan enak, gitu. Saya sampaikan, jadi itu harus disampaikan, Pak. Jangan takut gitu. Ya, gulil hak kita sampaikan ya. Jadi ini yang banyak terjadi di kalangan kita, teman-teman. Hati-hati. Ya, kalau kita tidak bisa membahagiakan, lebih baik titipkan, kamu lebih tersembunyi saja. Ada sebuah kisah nyata, seorang soleh, saya lupa di daerah Syam pokoknya. Kisah itu lama saya dengar. Dia ini bermimpi Rasulullah datang. Ya fulan, pergilah kamu umroh dan carilah seorang yang bernama fulan di kampung fulan. Dia ada di kota Mekah. Pertama kali dia bermimpi Rasulullah, dia nggak percaya gitu. Apa sih ini mimpi dari Rasul gitu. Hari kedua mimpi dengan mimpi yang sama, ya fulan, pergilah kamu ke Mekah untuk umroh. Setelah itu carilah seorang yang bernama fulan di kampung fulan. Dia ada di kota Mekah. Hari ketiganya baru dia yakin bahwa ini adalah perintah dari Rasulullah. Dikumpulkan keluarganya, dia sampaikan, saya mendapatkan mimpi dari Rasulullah, saya harus pergi ke Mekah dan saya tidak mempunyai biaya. Ya jika ada yang mampu, akhirnya digalang dana, ya. Di situ di galang dana pergilah dia ke Mekah. Sampai di Mekah dia pergi umroh. Selesai umroh, ya, kemudian dia telepon ke temannya, kampung A yang disebutkan dalam mimpinya oleh Rasulullah. Dia bilang ada ya. Kemudian dicarilah, dicari. Singkat cerita, saat orang ini mencari nama si fulan ini, sebut fulan bin fulan di kampung fulan. Oh, nggak ada yang tahu sampai akhirnya tahu. Kamu mau apa ketemu dia? Gitu. Dia itu orang yang nggak dianggap di masyarakat ini, sampah di bahasa gitu. Sampah, dia nggak dianggap. Nggak, saya tidak penting tahu siapa dia. Yang penting saya ingin berjumpa dengan dia. Sudah, kau pergi aja. Pergi, ini rumahnya di situ, daerah sini, kamu ketok aja. Dia pikir orang soleh ini, dia ulama, ini orang soleh. Dia pikir dia akan bertemu dengan seseorang yang disebutkan oleh Rasul dalam mimpinya. Sebab dalam mimpinya itu Rasul bilang, carilah engkau seorang ini
di kampung ini, dia ada di Mekah, dan katakan, aku kirim salam kepadanya gitu. Allah. Rasulullah kirim salam kepada orang itu. Gitu. Akhirnya dicari sampai ketemu, diketuk pintunya. Dia pikir orang ini wajahnya putih, bersih, ya, orang alim pakai sorban gitu ya. Gitu. Ternyata wajahnya lusuh. Diketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu Fulan? Ya, bin Fulan? Ya. Kamu tinggal di sini? Ya. Asli duduk sini? Ya. Boleh saya masuk? Ya. Ternyata orang itu orang yang lusuh, yang fakir, yang tidak jarang, tidak menjaga sholatnya. Sholatnya jarang, nggak jaga sholat. Ya, sholat, nggak ada sholat, namanya orang bukan ahli ibadah gitu ya. Kaget. Kamu sampai dilihat, kamu benar, iya. Ada apa? Saya Fulan, saya seorang guru di kota di Syam. Gitu. Saya tidak ke sini kecuali atas petunjuk dari Rasulullah untuk mencari engkau. Ketawa dia. Ente, bercanda ente, bisa aja ente gitu. Man ana gitu, nyanyi dia. Man ana. Saya ketawa. Lah betul. Saya bermimpi saya gitu. Lama. Dia bilang apa? Saya datang ke sini atas perintah dari Rasulullah dan saya bermimpi 3 kali. Baru dia serius dikaget. Apa yang diinginkan dari aku? Rasulullah berkirim salam kepadamu. Langsung dia pingsan saat itu juga. Mendengar Rasulullah kirim salam kepada dirinya, dia langsung pingsan seketika itu juga. Lama nggak bangun-bangun. Begitu dibangunin, dia ngelihat wajah orang itu pingsan lagi. Begitu terus pingsan. Bangun, dia pingsan, nggak percaya kalau Rasulullah kirim salam sama dia. Akhirnya setelah dia siuman sudah cukup kuat, lalu dia ditanya oleh si ulama tadi, Pak, kalau boleh jujur, saya tidak mengharapkan apa-apa dari itu. Saya datang dengan harta saya menyampaikan amanah dari Rasulullah. Cuman saya pengen tahu apa yang kau sembunyikan, amalan apa yang sehingga membuat Rasulullah bertitip salam kepadaku, orang yang jauh dari kota Mekah, dan meminta aku menyampaikan kepadamu. Jadi bukan kirim salam ini bukan orang Mekah, orang Syam, gitu. Lalu dia menangis. Aku akan bercerita, tapi setelah ini tolong bimbing aku untuk bertaubat. Bawa aku ke depan Ka'bah. Aku ingin bersujud. Setelah sekian lama aku tidak pernah melihat Ka'bah. Bertahun-tahun nggak pernah lihat Ka'bah. Emang orangnya nggak bukan ahli ibadah gitu. Lalu dia bilang, ya wahai Tuhan, sesungguhnya saya ini seorang PNS, saya seorang guru, dan saya bukan ahli ibadah. Engkau lihat, wajahku tidak sebersih wajahmu. Itu hanya saja aku mempunyai tetangga, ya, yang sejak suaminya meninggal dan dia mempunyai anak yatim yang begitu banyak. Aku telah berjanji dalam hatiku, setiap bulan, setiap kali aku menerima gaji PNS-ku, aku tidak akan bawa ke rumah sebelum aku bagi 2, yang satu untuk anak yatim, yang satu untuk istriku. Sejak saat itu, aku lakukan itu hingga saat ini. Mungkin ini yang membuat Rasulullah SAW gembira dengan amalnya. Subhanallah. Masya Allah. Lihat. Lalu orang ini dibawa, tolong bimbing saya, bawa saya ke depan Ka'bah. Saya ingin bertaubat, bersujud di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas semuanya. Lalu dibawa oleh Syekh itu, dimandikan oleh Syekh itu, dibawa ke depan Ka'bah. Dia sholat 2 rakaat, sujud tidak bangun-bangun sampai sekarang. Karena udah meninggal. Allah. Sujud. Jadi bagaimana kita berbuat baik kepada anak yatim, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jika melakukannya karena Allah. Jika ingin dimudahkan urusan kita, maka mudahkan diantaranya anak yatim. Allah. Ibu, ini ada yang mau bertanya? Boleh? Oke, silakan. Satu lagi. Baik, boleh Ibu? Satu aja. Udah jam 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu silakan. Kalau ada seseorang misalkan maaf, Ya. Suaranya Bu, boleh kencang lagi Bu? Kalau seseorang, misalnya anak kecil yang maaf di luar nikah, gitu,
dari kecil dan tinggal nggak ada ayahnya, itu termasuk kalau kita melihara itu termasuk yatim. Iya, anak yang lahir tanpa bapak, istilahnya bapak ditinggal bapaknya. Bapaknya sebenarnya ada ya Bu ya. Bapaknya sebenarnya ada, cuman nggak tahu gitu, menghilang gitu. Apakah dia kategori yatim? Lah, ya dia bukan yatim. Yatim itu man mata alaihi abu, orang yang bapaknya meninggal, jelas meninggal, mati, is dead, KO. Kalau bapaknya ada tapi nggak tanggung jawab, bukan yatim. Kan banyak sekarang nih, masya Allah. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah hindari kita, anak-anak kita dari hal demikian. Ya, kalau memang ada begitu, kategorinya masuk kepada du'afa. Kita juga harus ada keistimewaan juga bagi orang-orang yang menyayangi kaum du'afa. Ada hadis, sebetulnya babnya juga berbarengan dengan ini. Ya, hadis yang ke-9. Ittakhidu indal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatun yaumal qiyamah. Ya, jadikanlah di antara orang-orang fakir, orang miskin itu, jadikan mereka tangan-tanganmu. Ya, karena sesungguhnya mereka itu nanti di hari kiamat mempunyai kerajaan. Ini nanti akan ada babnya gitu. Ya, nah. Baik, bahkan seingat saya ada suatu hadis, saya ingat bahasa Arabnya, bahwa Allah menurunkan rahmatnya itu melalui du'afa'nya. Jadi ketika melihat orang-orang du'afa, orang-orang lemah di antara kita, mungkin bisa jadi pertolongan Allah turun gara-gara itu. Nah, gitu. Innamatun suruna bi du'afaikum. Nah ini ya, innamatun suruna bi du'afaikum. Kalian ditolong itu karena ada orang du'afa di antara kalian. Kalau kami merasa di pesantren, masya Allah, pembangunan gitu kan, operasional, tercukupi, alhamdulillah, ya berkahnya para santri gitu kan, dengan ada du'afa yang masuk dalam area pesantren ini. Maka kita bersama ayah bunda, maka ngelihat kanan kiri kita, siapa yang bisa kita tolong, ya semoga ketika kita membantu mereka, maka Allah akan membantu kita. Kalau bahasa Jurga mengatakan, kalau kalian pengen dipikirin sama Allah, maka pikirkanlah hamba-hamba Allah, bagaimana cara membantu mereka. Maka di situ Allah akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka na'abdu fi auni akhihi. Baik, cukup ya. Kita udah jam 8 ini. Kita tutup dengan ya Rabbana tarafna. Sadri siap? Kumpul semua? Baik ya, akhir. Oke. Baik. واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفرنا اعترفنا بأننا وقفنا وأننا أسرفنا على الذي أشرفنا فافيض علينا توبة فاغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة حجيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الذي أشرفنا فتوب علينا توبة
تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات المنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أبا الحب وآله وصحبه عباد طرف السوق اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا معنا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات والحمد لله في الباب والتناهي والحمد لله في الباب والتناهي يا رب. Kita berikan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka sebagai penutup Bapak Ibu semuanya, ada sebuah nasihat, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah terlebih baik dari 1000 karomah. Kalau pertama kita belajar dari Ustadz dulu, Bismillah nangka, sepotong bisa jalan di atas air, itu satu karomah. Kalau kita istiqomah hari ini hadir baik di online maupun di langsung di offline, itu bagiannya adalah lebih baik daripada 1000 nangka sepotong. Semoga selalu istiqomah. Sampai ketemu lagi di hari Rabu ke depan. Insya Allah Ustaz Mansur sudah hadir di Rabu depan ya. Yang saat ini beliau sedang ada di Mesir, yang akan memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina, membawakan untuk ambulans dan beberapa bahan makanan untuk mereka. Semoga kita dapat berkah dari perjalanan Ustaz Nasrullah ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.